Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Selebrasi Messi untuk Maradona langgar aturan, Barcelona bakal didenda. Selebrasi emosional dilakukan Lionel Messi untuk mengenang mendiang Diego Armando Maradona pada laga Barcelona versus Osasuna. Sayangnya, selebrasi tersebut membuat Blaugrana berpotensi dijatuhi denda, sebab sang mega bintang melanggar ketentuan kode disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol pasal 91. Dalam pasal tersebut, pesepak bola dilarang membuka kostumnya untuk memperlihatkan pesan-pesan tertentu. Pada laga yang dilangsungkan di Stadion Camp Nou tersebut, Lionel Messi turut menyumbang 1 gol. Selesai mencetak gol, La Pulga langsung membuka kaosnya dan memperlihatkan seragam klub Newell's Old Boy yang dipakainya sejak awal laga. David Beckham goda Olivier Giroud. David Beckham getol merayu beberapa pesepak bola top di Eropa untuk bergabung ke Inter Miami di Amerika Serikat. Yang terbaru adalah striker Chelsea Olivier Giroud. Dilansir dari The Sun, Beckham cukup tertarik memboyong Olivier Giroud. Apalagi pemain asal Prancis itu mendapat kesempatan yang minim di Chelsea. David Beckham siap memfasilitasi Giroud untuk pindah ke AS dan memberinya apartemen di Porsche Design Tower yang berada di kota Miami. Harga apartemennya senilai 4 juta pound sterling atau setara 74 miliar rupiah. Kabarnya Lionel Messi juga punya apartemen di sana. Beckham juga siap menempatkan Olivier Giroud di skuad utama Inter Miami. Arteta tak takut dipecat Arsenal. Arteta sebenarnya mampu membawa Arsenal meraih double gelar tahun ini, yakni Piala FA dan Community Shield. Tetapi performa musim ini malah jauh dari harapan fans. Hal ini membuat Arteta dalam tekanan hebat karena dianggap tak mumpuni menangani Arsenal. Maka itu wajar ketika masa depan manajer asal Spanyol itu dispekulasikan belakangan ini. Jika Arsenal tidak kunjung membaik dalam waktu dekat, maka Arteta bisa saja kehilangan pekerjaannya. Terkait isu tersebut, Arteta mengaku biasa-biasa saja karena sudah risikonya sebagai manajer untuk dipecat kapanpun klub menginginkannya. Cedera otot, Eden Hazard bisa absen hingga 2 pekan. Eden Hazard dihantam cedera saat Real Madrid tumbang dari Deportivo Alaves di Liga Spanyol. Real Madrid melakukan tes medis ke Eden Hazard pada Senin 30 November guna memastikan kondisi yang dialami pemainnya tersebut. Hasilnya, bintang 29 tahun itu didiagnosis mengalami cedera otot di kaki kanannya. Setelah tes yang dilakukan hari ini kepada pemain kami Eden Hazard oleh tim medis Real Madrid, dia didiagnosis menderita cedera otot pada bagian rectus anterior paha kanannya. Begitu isi pernyataan yang dirilis Madrid. Akibat cederanya tersebut, Hazard kemungkinan bakal absen selama 15 hari. Dia pun tak bisa ikut bermain saat Madrid menjalani beberapa pertandingan di 2 pekan ini. Ini dia nomor 9 yang dibutuhkan MU. Edinson Cavani memberi dampak besar dalam permainan Manchester United saat melawan Southampton. Sepasang gol Edinson Cavani menjadi penentu kemenangan MU. Gol pertama striker Uruguay itu dicetak pada menit ke-74, satu lainnya di masa injury time. Ex-pemain Newcastle United, Alan Shearer, memuji penampilan Cavani. Itulah kekurangan mereka di babak pertama, pemain nomor 9 sebenarnya mereka tak bisa melebar. Mereka tak mempunyai titik fokus. Itu semua berubah saat Cavani masuk lapangan, kata Shearer di BBC Sport. Cavani menggila jelang lawan PSG. Tanda bahaya buat mantan. Edinson Cavani menjadi bintang Manchester United saat mengalahkan Southampton. Ini menjadi penampilan paling oke untuk Cavani selama di MU. Uniknya ini terjadi sebelum MU menjamu PSG dalam lanjutan Liga Champions. Cavani sempat gagal berhadapan dengan PSG pada pertemuan pertama di Paris. Meski tak tanpa Cavani pada saat itu, The Red Devils pulang dengan kemenangan 2-1. PSG harus waspada dengan penampilan hebat Cavani melawan Southampton. Terlebih, striker asal Uruguay ini sudah tahu betul bagaimana karakter permainan PSG.
Edinson Cavani minta maaf atas unggahan bernada rasis. Unggahan Edinson Cavani di akun Instagram membuahkan investigasi dari Federasi Sepak Bola Inggris. Penyerang anyar Manchester United itu diduga menggunakan kata bernada rasis. Atas kontroversi itu, sang pesepak bola meminta maaf. Edinson Cavani mengunggah ulang ucapan selamat dari rekan-rekannya lewat fitur Instagram Story. Salah satu unggahan itu diduga bernada rasis karena kata negrito, yang berarti kulit hitam kecil. Pesan yang saya unggah setelah pertandingan akhir pekan lalu bermaksud sebagai salam penuh kasih sayang terhadap seorang teman, serta bentuk ucapan terima kasih atas dukungannya, ujar Edinson Cavani dilansir dari laman resmi Manchester United. Leicester versus Fulham, Siruba tumbang 1-2. Memainkan lanjutan Liga Inggris, Leicester menghadapi Fulham di Stadion King Power. The Cottagers berhasil unggul 2 gol lebih dulu melalui gol-gol Ademola Lookman di menit ke-30. The half feeds it through for Lookman, he's one-on-one with a keeper and that's a lovely finish. Dan penalti Ivan Cavaleiro di menit ke-38. Taking his time, up he comes and he smashed it in. He has smashed. Gol balasan Leicester baru hadir 5 menit menjelang pertandingan berakhir. Harvey Barnes menepiskan ketinggalan namun gagal menghindarkan tim tuan rumah dari kekalahan. With his right foot came off the head of Adebayo, nodded down by VAR. Dengan hasil ini, Jamie Vardy CS bergeming di peringkat 4 usai mengkoleksi 18 poin dari 10 pertandingan. Sedangkan Fulham keluar dari zona degradasi usai menduduki peringkat 17 dengan 7 poin. Tundukan Aston Villa 2-1, West Ham merangkak ke 5 besar. Tren positif berhasil dijaga West Ham United kala menjamu Aston Villa pada pekan ke-10 Liga Inggris 2020-2021 di Stadium of London. Tim tuan rumah berhasil unggul cepat di menit kedua lewat aksi Angelo Ogbonna. Delivery towards the back post and it's in from Ogbonna. Aston Villa sempat menyamakan kedudukan di menit ke-25 lewat Jack Grealish. Now they've got to defend as Grealish gets in. Look at that! A spiral. West Ham mampu kembali unggul di menit ke-46 lewat aksi Jarrod Bowen. Benrahma, that's a good ball in and a flick and they've done it again. They scored. Tak ada gol di sisa laga. Dengan hasil ini West Ham bertengger di posisi kelima dengan raihan 17 poin, sedangkan Aston Villa tertahan di peringkat ke-10 dengan raihan 15 poin. Torino versus Sampdoria, Il Toro tertahan di kandang. Torino tertahan di kandang sendiri setelah hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Sampdoria dalam lanjutan Liga Italia 2020-2021 di Olimpico Torino Stadium Senin 1 Desember. Torino unggul lebih dulu di menit ke-25 melalui gol Andrea Belotti. Sampdoria kemudian membalas 2 gol melalui Antonio Candreva di menit ke-54. This is broken nicely and drilled home. Antonio. Dan Fabio Quagliarella di menit ke-63. The ball out. That's a lovely curl ball. Quagliarella. Brilliant. Torino baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-77 melalui Sauliho Maite. Over with his left. Into the near post. Miete's there. Dengan hasil ini, Torino menempati posisi ke-18 dengan koleksi 6 poin, sedangkan Sampdoria berada di posisi 11 dengan torehan 11 poin. Menang 2-1 atas Genoa, Parma jauhi zona degradasi. Parma sukses membuat Genoa semakin tenggelam di zona degradasi berkat kemenangan tipis 2-1 di Stadion Luigi Ferraris Senin 1 Desember. Parma mampu unggul 2 gol lebih dulu yang berhasil dicetak oleh Gervinho di menit ke-10. Let's go again. This is Gervinho. And there's the opening goal. Dan menit ke-47. There's a turn. Gervinho gets it out. Gervinho! Well, he didn't wait. Genoa hanya mampu membalas 1 di menit ke-50 melalui gol Eldor Shomurodov. Now, Badel. On the turn, and they have pulled one back. Tambahan 3 angka ini membuat Parma menempati posisi ke-16 dengan 9 poin, sedangkan Genoa berada di posisi ke-19 dengan 5 poin. Cuma berlatih 11 menit, ada apa dengan Anthony Martial?
Anthony Martial mengikuti sesi latihan rutin Manchester United pada Senin 30 November kemarin waktu setempat. Namun tidak seperti biasanya, bomber berdarah Prancis itu hanya bertahan selama 11 menit saja. Setelahnya, pihak klub mengirimnya pulang karena merasa sang pemain tidak cukup fit untuk ikut berlatih. Nampaknya Martial belum benar-benar sembuh dari penyakit yang dideritanya baru-baru ini. Kondisi Martial sendiri telah dikonfirmasi oleh sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer jelang pertandingan. Anthony jatuh sakit semalaman sehingga dia tinggal di hotel sendirian. Anak yang malang, ucapnya. Kini Arsenal menyesal telah coret Mesut Ozil. Mantan pemain Manchester City, Nigel de Jong, ikut mengomentari performa minor yang ditunjukkan Arsenal belakangan ini. De Jong menilai bahwa Arsenal kini mungkin telah menyesali keputusan mereka mencoret Mesut Ozil dari skuadnya di musim 2020-2021. Sangat mengherankan sejujurnya, Arsenal coret Ozil dari skuadnya di Liga Inggris 2020-2021. Saya pikir dia akan lebih baik dari kebanyakan pemain dengan kaki kanannya bermain dengan satu kaki. Jelas De Jong seperti dilansir dari Metro. Tidak ada kreativitas dalam skuad itu, dan jika ada satu hal yang dibutuhkan Arsenal, itu adalah kreativitas. Saya merasa bahwa Mikel Arteta mulai menyesali keputusannya tak memasukkan nama Ozil dalam skuad timnya saat ini. Lanjut pria asal Belanda tersebut. Gladbach versus Inter, Nerazzurri masih pede bisa lolos. Inter Milan masih percaya diri bisa lolos meski belum menang di 4 pertandingan pertama grup. Laga melawan Borussia Mönchengladbach mesti dimenangi Inter. Inter akan bertandang ke Borussia Park di matchday 5 Liga Champions Rabu 2 Desember. Nerazzurri terancam kandas di babak 32 besar setelah terpuruk di peringkat buncit grup B dengan selisih 5 poin dari Real Madrid dan 6 poin dari Gladbach. Mengingat fase grup tinggal menyisakan 2 pertandingan, Inter Milan mesti mengalahkan Gladbach untuk menghidupkan peluang lolos. Di pertemuan sebelumnya, Inter nyaris kalah di Giuseppe Meazza sebelum gol Romelu Lukaku di menit akhir memaksakan pertandingan berakhir seri 2-2. Raul Jimenez cedera retak tulang tengkorak. Striker Wolverhampton Raul Jimenez dinyatakan mengalami cedera retak tulang tengkorak pasca berbenturan kepala dengan bek Arsenal David Luiz. Kepastian itu diumumkan pihak Wolves melalui laman resmi klub yang dibagikan via media sosial Senin 30 November. Kondisi Raul sudah lebih baik setelah menjalani operasi semalam di rumah sakit London. Begitu bunyi rilis klub. Kami ingin berterima kasih kepada staf medis di Arsenal, para medis NHS, staf rumah sakit, dan ahli bedah yang masing-masing telah membantu dan merespon cepat. Thiago Alcantara belum juga pulih, ini penjelasan Klopp. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp berbicara soal kondisi gelandang tengah Thiago Alcantara. Klopp menjelaskan sang pemain masih harus membutuhkan waktu untuk kembali ke tim. Meski tidak ada yang patah atau retak pada kakinya, tapi itu masih berdampak besar pada lutut. Kata Klopp menjelaskan kondisi Thiago. Dampaknya pada kakinya begitu besar sehingga belum baik, dan dia berlatih dari waktu ke waktu. Tidak untuk saat ini karena kami harus menyadari bahwa kami harus melalui langkah lebih jauh, kata pelatih asal Jerman itu. Saya tidak bisa mengatakan dengan tepat kapan dia akan kembali, tapi itu akan memakan waktu beberapa pekan ke depan, ujar ex juru taktik Borussia Dortmund. Javi Martinez siap tinggalkan Munchen pada akhir musim. Pemain belakang Bayern Munchen, Javi Martinez, kemungkinan akan meninggalkan klub juara Jerman itu pada akhir musim ini ketika kontraknya berakhir. Ini disampaikan Martinez pada Senin 30 November. Ini bukan saatnya untuk membicarakan apa yang akan terjadi pada Juni 2021. Apapun bisa terjadi. Saya mengalami tahun-tahun yang hebat di sini dan kita akan lihat apa yang terjadi, kata Martinez seperti dilansir Reuters. Kontrak menyebutkan ini tahun terakhir. Saya gembira berada di sini sekarang dan saya bagian dari tim dan itulah yang terpenting, kata dia. Philippe Coutinho buka peluang kembali berseragam Liverpool.
Philippe Coutinho mengungkapkan dirinya membuka peluang kembali berseragam Liverpool meski tidak dalam waktu dekat. Ketertarikannya pada Liga Inggris membuatnya tidak menutup kemungkinan bermain lagi bersama Liverpool. Meski demikian, hal itu masih menjadi misteri di masa depan dan fokusnya saat ini bersama Barcelona. Liga Inggris adalah salah satu liga paling menarik di dunia, kata Coutinho dikutip dari Sport. Memiliki kesempatan bermain untuk tim seperti Liverpool akan selalu menjadi sesuatu yang saya syukuri. Tidak mungkin untuk mengatakan apa yang bisa terjadi di masa depan atau tidak. Lanjutnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!